Halo, kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi, dan di belakang gue ini ada Citroen Ami. Dan ini percaya apa kagak, ini mobil listrik yang bisa lo naikin kalau lo nggak punya SIM. Beneran. Mau tahu ceritanya? Cek video ini. Sedikit background kenapa mobil ini boleh dipakai tanpa SIM. Jadi kalau di Perancis sana, di negara asalnya, mobil ini bisa dipakai oleh anak berumur 14 tahun ke atas. Jadi belum punya SIM sama sekali. Yang pasti lo harus punya kayak semacam surat percobaan SIM gitu, boleh pakai mobil ini. Kenapa boleh? Karena mobil ini sendiri di sana dianggap sebagai quadricycle atau beca roda 4. Nggak salah. Dan juga kecepatan maksimumnya dibatasin sampai 45 km per jam saja. Jadi kalau bisa dibilang ini anak-anak SMP udah bisa nyobain mobil. Ngabresnya sana rodanya lebih banyak. Versi yang kita lihat di depan ini adalah versi Ami Buggy. Jadi Ami Buggy ini versi limited edition, cuma dibikin 50 unit di seluruh dunia, dan di Indonesia kita kebagian satu. Tentu saja dengan setir kiri ya, karena ini memang peruntukannya untuk pasar Eropa. Nah, desainnya si Ami Buggy ini juga lucu banget. Jadi kalau kalian lihat hidung sama buntut itu cetakannya sama percis. Beda paling cuma di lampu-lampunya, kalau ke depannya lampunya putih, kalau belakang mungkin lampunya merah. Tapi cetakannya sama percis, sampai pintu-pintunya pun cuma dibikin satu bagian. Jadi pintunya kayak dibikin buat kiri doang, kanan doang kayaknya ya. Karena kanan itu bukanya bener ke belakang, tapi pintu kirinya, karena pintu kanan dipasang ke pintu kiri, dia bukanya suicidal, bukanya ke belakang kayak Rolls Royce. Sisanya mekanisme pembukaan pintunya masih sama percis dengan versi yang non-baginya. Buka pintunya nih kuncinya kayak kunci locker ya, dengan dipencet gitu doang. Terus engsel di dalam kalau mau buka pintu juga harus pakai tali, kayak pakai strap gitu ditarik, kayak Porsche GT3. Keren sih, sporty, cocok banget sama temanya yang buggy. Dan yang gue suka lagi adalah peleknya dia gede, pakai 14 inci, bannya juga profilnya lumayan 165, dan warnanya gold, kayak Subaru ya. Secara dimensi, mobil ini kecil banget, cuma 2,41 meter. Jadi kalau dibandingkan dengan Wuling REV, ini mobil lebih kecil daripada REV. Dan sesuai dengan karakteristik Prancis ya, suka quirk, suka aneh. Itu banyak aksen-aksen yang kayak stabilo kuning gitu di luar-luarnya, di bumper. Sampai strap di atasnya itu bukan sunroof, itu atapnya bisa di-roll, bisa digulung kayak si Citroen 2CV. Itu juga aksen-aksennya juga pakai warna-warna stabilo, biar kelihatan catchy. Untuk bannya dia pakai profil 165/65 ring 14, pelek yang warna gold, masih steel, dan surprisingly mobil segede gini punya suspensi yang sangat-sangat proper, karena di depannya dia sudah pakai MacPherson strut, di belakangnya dia pakai model trailing arm tapi dengan shock. Jadi bukan mobil kaleng-kaleng. Kita akan coba abis ini gimana rasa berkendaranya. Sebelum kita mulai jalanin mobil, kita lihat bagian interiornya. Interiornya juga unik ya. Kalau kalian lihat di bagian tray di atasnya itu dia kayak ada kayak ada tempat-tempat holder-holder yang bisa diganti-ganti, dan warnanya juga mencolok, warnanya kayak stabilo kuning gitu. Itu kayak tempat makan anak-anak, atau kayak yang lo bisa beli di IKEA, modular gitu, bisa lo ganti-ganti. Nah, selain itu juga kursinya plastik, tapi memang ada padded, tapi tipis banget ya. Kursinya nggak bisa recline atau head adjusting. Jangan mimpi, kursinya fix tapi cuma bisa di sliding depan atau belakang. Ini memang mobil untuk penggunaan urban atau penggunaan di kota, jadi nggak diperuntukkan untuk jalan jauh. Di samping itu sebelah kanannya, itu ada kayak tempat khusus untuk naruh koper. Jadi karena dia nggak punya bagasi, dia cuma punya 2 kursi aja, koper lo bisa taruh di bagian kanannya. Tentu saja pengendara atau penumpang sebelah kanan kita harus agak kompensasi dengan si koper itu. Ya, speedometernya juga sudah digital ya. Tapi ukurannya agak-agak kecil, dan kalau sepintas jelas kayak speedometernya NMAX, jujur aja. Tapi ya lumayan lah, decent banget buat ngasih unjuk informasi-informasinya. Selain itu juga dia ada holder handphone di sebelah situ. Lucu, jadi nggak ada entertainment, tapi handphone kita bisa taruh di situ. Dan juga bisa kita konekin ke Bluetooth. Selain itu juga ada koneksi USB untuk ngecas si handphonenya langsung. Ada gambar kipas satu, kayaknya ini memang nggak punya AC, dia pakai kipas. Jadi kata siapa mobil kalian jadul? Ini ada yang lebih jadul. Satu hal unik lainnya adalah kunci untuk starter mobilnya dengan kunci pintunya itu beda. Jadi ada 2 kunci. Plus kalau di Perancis sendiri, mobil ini statusnya adalah disewakan. Jadi kalian bisa sewa mobil untuk kalian pakai untuk mileage tertentu, atau ini untuk ride sharing. Jadi kayak mirip-mirip
tukar-tukaran mobil lah ibaratnya lah. Berapa orang bisa pakai satu mobil yang sama di lokasi tertentu. Nah, kebetulan kita di PIK. Kalau di PIK kan di sono tuh banyak yang suka nyewa-nyewain mobil listrik tuh sama sepeda-sepedaan listrik. Kayaknya si Citroen Ami Buggy ini bisa ditaruh di sana buat disewain. Kira-kira menurut kalian berapa harga yang pas untuk nyewa Citroen Ami Buggy ini? Oke, sekarang kita sampai di dalamnya si Citroen Ami ini. Tuh. Kursi pengaturnya cuma bisa sliding doang. Transmisi di samping sini cuma ada D, N, dan R. Jadi kalau kita mau maju nih, pencet D, rem tangan, gua ampun gede banget di sini, dan ngegas. Ada indikator, baterai, dan kecepatan. Oke, sekarang langsung kita coba ya. Ya, mobil ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5,5 kWh. Mesinnya sendiri atau motor listriknya sendiri ya, kapasitasnya cuma 6 kW atau sekitar 8 HP saja. Akselerasi 0-100 nggak usah ditanya karena kecepatan dia cuma sampai 45 km per jam. Jambakannya lumayan, nih ya. Bantingan kayak gimana? Jujur aja agak keras, agak kaku, tuh kan, deg. Tapi untungnya dia punya roda yang rada tebel, jadinya lumayan ngeredam buat nih jalanan-jalanan konblok kayak gini. Tuh. Cuman sebenarnya agak keras. Radius putar cuma 7,2 meter saja, lihat ya. Gua giniin puterin, patah banget. Tuh, bisa benar-benar bisa patah banget. Dan kalau mau mundur bagaimana mobil ini? Tinggal lepas remnya, injek rem, pencet R. Dia langsung bisa mundur. Oh iya, spionnya kecil banget ya. Kayak punya Scoopy. Bulat gitu loh. Untuk ngecas, mobil ini bisa pakai pengecasan langsung dari samping, ya, dari pintu samping. Dia bisa dicas dari 0 sampai 100 dengan 10 ampere atau 220 watt. Itu sekitar 3 jaman. Karena baterainya balik lagi cuma 5,5 kWh. Jarak tempuh untuk baterai segitu, dia sekitar 75 km. Jadi balik lagi, untuk pemakaian kayak di dalam komplek yang rada lumayan gede gitu ya, untuk muter-muter, ini mobil lebih dari cukup. Yuk, kita jalan lagi. Nih, klaksonnya lucu ya. Ini saya masih bisa di sini, ada wiper juga satu. Terus ada back mirrornya satu, kayak buset deh, kayak back mirror beli di AliExpress, sumpah. Tuh. Lucu banget ya. Dan bantingan seperti apa? Bantingannya sih agak keras sebenarnya sih. Tapi baik lagi ya, kalau buat lo pakai jarak-jarak dekat, ini mobil sih sumpah lucu dan unik. Itu kayaknya esensinya si Citroen yang bikin mobil ini. Jadi memang bukan buat menggantikan mobil sepenuhnya. Satu hal unik lainnya adalah kunci untuk starter mobilnya dengan kunci pintunya itu beda. Jadi ada 2 kunci. Plus kalau di Perancis sendiri, mobil ini statusnya adalah disewakan. Jadi kalian bisa sewa mobil untuk kalian pakai untuk mileage tertentu, atau ini untuk ride sharing. Jadi kayak mirip-mirip tukar-tukaran mobil lah ibaratnya lah. Berapa orang bisa pakai satu mobil yang sama di lokasi tertentu. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya, dan ini bagian belakang. Ya, belakang, lampunya merah. Jadi mobil ini apa sih? Mobil ini cocoknya untuk apa gitu kan? Jadi mobil ini nggak cocok untuk jalanan yang gede atau menggantikan mobil kalian. Mobil ini lebih cocok untuk di lingkungan-lingkungan tertutup, di komplek, atau kayak di area-area rekreasi yang gede gitu. Karena dia cukup funky, dia cukup fungsional, dan dengan efisiensi seperti itu lebih dari cukup sebenarnya. Jadi jangan harap kalian bakal nemuin mobil ini di jalanan umum. Karena balik lagi, mobil ini lebih cocok untuk recreational value saja. Jadi kira-kira itu aja kesimpulan dari Citroen Ami Buggy kali ini. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian ada saran, komen, atau kritik, monggo tuliskan di bawah di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi saran untuk Citroen Indonesia. Klik like video ini kalau kalian suka, subscribe kalau belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi berikutnya dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye-bye.